Bab 220. Ni Yunting, julukan Ni Banhu, berusia 37 tahun, tingginya 185 meter dan beratnya 240 kilogram. Ia memiliki kerutan di dahi yang sangat serius. Saat ia mengerutkan kening, ia terlihat seperti karakter Wang, jadi ia memiliki gelar dari Ni Banhu. Namun, lebih banyak orang yang percaya bahwa gelar Ni Banhu berasal dari ayah angkatnya, Liu Yanhu. Pada dasarnya, semua karakter dalam adegan perjudian adalah anak angkat Liu Yanhu. Ini adalah kendali Liu Yanhu atas mereka, dan juga untuk mengumpulkan uang mereka dengan lebih syah. Tentu saja, Ni Yunting dan yang lainnya tidak punya niat untuk melawan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Liu Yanhu adalah sosok dominan di Gunzu, dan orang biasa tidak bisa memeluk pahanya yang tebal. Saat itu, Ni Yunting adalah orang yang mengambil inisiatif. Dia hanyalah orang kecil pada awalnya. Setelah dipukuli habis-habisan oleh masyarakat, dia tahu bahwa jika dia ingin lolos, dia harus memeluk pihak lain. Oleh karena itu, ketika Liu Yanhu sedang bepergian, dia menerobos pengepungan. Meskipun dia dipukuli setengah mati, dia tetap berlutut di depan Liu Yanhu dan memanggilnya, ayah angkat, dan menyumbangkan seluruh kekayaannya pada saat itu, lebih dari 100 tael perak. Langkah ini diapresiasi oleh Liu Yanhu yang mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Setelah merangkul Liu Yanhu, Ni Yunting menjadi lancar. Atas nama Liu Yanhu, dia merekrut pasukan, mencaplok pasukan lain, menelan lebih dari selusin rumah judi dengan ukuran berbeda, dan juga membesarkan banyak adik lelaki. Dan aliansi Macan Putih pun dibentuk. Setelah bertahun-tahun berkembang, aliansi Macan Putih telah menjadi organisasi terkenal di kota Budong. Ia termasuk dalam organisasi dunia bawah tanah lini pertama. Dikatakan bahwa aliansi Macan Putih memiliki ribuan orang, semua anggota pemberani, yang berani bertarung dan membunuh. Tentu saja, potensi untuk menyombongkan diri sangat tinggi. Chen Ce telah menyelidiki informasi Ni Yunting, dan Li Linzi memiliki halaman catatan tentang orang ini. Ni Yunting, Liu Xiaoyun, dan Cheng Zuo, yang dikenal sebagai tiga putra angkat Liu Yanhu, juga merupakan tiga sendok hutan hijau paling terkenal di Gunzu. Mereka bertiga adalah pemimpin geng di Gunzu, dan mereka juga merupakan tim cadangan militer Liu Yanhu. Mereka selalu menjadi garda depan ketika sesuatu terjadi, tetapi kekuatan tiga batalion Liu Yanhu pada dasarnya belum tersentuh. Pada saat ini, Ni Yunting sedang memegang setengah dari kambing guling panggang, menggerogoti sampai mendesis dengan minyak. Ketika dia mendengar bawahannya mengatakan bahwa ikan besar akan datang, dia terkekeh dan menyeka minyak dari sudut mulutnya. Kalau ikannya besar, ya sudah. Biarkan dia merasakan manisnya, masukkan dia ke dalamnya, dan suruh saudara-saudara untuk mengawasinya. Ni Banhu memberi perintah, dan bawahannya secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Chen Ce masuk, semua pemuda di aula memandangnya dengan sangat antusias. Mereka begitu rendah hati sehingga mereka memanggilnya Tuan Muda. Sosok Chen Ce dibuat seakan seorang flamboyan yang suka menghamburkan uang, namun Chen Ce tidak akan menjawab beberapa pertanyaan tentang identitasnya. Jika ditanya dari mana asalnya, tentu Chen Ce tidak akan begitu saja memberitahukan identitas yang telah disiapkannya. Musuh akan menganggap informasi yang diperoleh terlalu sederhana adalah palsu, namun informasi yang diperoleh secara tidak sengaja akan dihargai oleh mereka. Chen Ce tidak bermaksud meremehkan orang, tapi dia masih memahami hati orang dengan baik. Tuan Yu, apa yang ingin Anda mainkan? Kami dapat memainkan apapun yang Anda inginkan di Kasino Fuyuan. Selama Anda memiliki cukup uang untuk berjudi, kami dapat mengatur perjudian yang paling menarik untuk Anda. Chen Ce dengan santai melemparkan batangan perak 10 tael ke dalamnya. Jangan khawatir, saya punya banyak perak. Saya hanya ingin tahu apakah jika saya menang nanti, bisakah saya membawa perak itu. Tentu saja, Tuan, jangan khawatir, Kasino Fuyuan kami mengutamakan keadilan dan kepercayaan. Selama Anda bisa menang, Anda dapat mengambil berapapun jumlah uang yang bisa Anda menangkan. Prasyaratnya adalah, jika Anda bisa menang. Chen Ce tertawa dan memilih permainan yang paling sederhana. Itu jenis dadu bersisi 6, besar dan kecil, totalnya 3 dadu. Ini juga merupakan metode perjudian yang paling mudah dimanipulasi oleh para bandar taruhan dan paling banyak bermasalah. Tapi Chen Ce tidak peduli. Fokus hari ini adalah menjadi orang yang mempunyai banyak uang. Dia seakan tidak membutuhkan uang, dia dapat memberikan uang sebanyak yang dia bisa.
Saya hebat dalam segala hal, jadi tentu saja saya akan bertaruh dengan keras. Ini akan menjadi angka besar. Chen Ce dengan santai mengambil segenggam batangan perak dan memasangnya di angka besar. Semuanya terdiri dari 12 batangan, segenggam 7 atau 8. Ada banyak orang di sekitar meja judi, dan ketika mereka melihat metode taruhan Chen Ce, mereka semua diam-diam mengeluh. Oke, lihat angka yang keluar, kata bandar itu sambil tersenyum, lalu membuka cangkir dadu. 4, 5, 6, itu angka besar, haha, pemuda ini benar-benar beruntung. Dealer itu tersenyum dan mengembalikan perak taruhan Chen Ce, sambil membayar 80 tael perak. Saya sungguh beruntung. Saya benar-benar mendapat untung, hahaha, kocok, kocok, kocok lagi. Chen Ce mengambil 100 tael perak dan melanjutkan memasang pada angka besar. Setelah beberapa saat, dadu terbuka, dan itu masih besar. Chen Ce sekali lagi menghasilkan 200 tael perak. Di waktu berikutnya, Chen Ce terus melakukan taruhan pada angka besar. Meskipun dealer tidak membuka peluang besar setiap saat, tetapi Chen Ce sudah menang lebih dari setengah dari 10 kali. Kalau tidak, jika semuanya besar, itu akan terlalu palsu dan tidak ada yang akan mengakuinya. Namun setelah satu batang dupa, Chen Ce pun memenangkan ribuan tael perak. Ayo, ayo, kocok, kocok, Chen Ce langsung mendorong ribuan tael perak kali ini. Di dalam gedung atas, Ni Yunting dan beberapa anak buahnya sedang mengamati Chen Ce. Melihat bagaimana dia tidak menganggap uang sebagai hal penting, sudut mulut beberapa orang tanpa sadar terangkat. Sepertinya dia memang pemuda yang sangat kaya. Biarkan dia makan. Dia harus diberi makan hari ini. Hanya jika dia kenyang, hei 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 hei. Ni Yunting dan yang lainnya semua tertawa, menantikan berapa banyak koin emas yang bisa diledakkan pemuda ini. Chen Ce berjudi keras sepanjang pagi di rumah judi. Hasilnya, dia memenangkan 4.000 tael perak, menjadikannya anak laki-laki paling tampan di ruangan itu. Chen Ce tertawa terbahak-bahak, mengambil perak itu dan mulai memberi hadiah kepada mereka yang menonton kesenangan di sekitarnya. 4.000 tael sebenarnya memungkinkan dia untuk menyebarkan kekayaannya dan menyumbangkan ribuan tael. Setelah istirahat sejenak di siang hari dan menyantap meja berisi makanan lezat dan anggur yang disiapkan khusus oleh kasino, Chen Ce melanjutkan perjudiannya di sore hari. Sore harinya, ia melanjutkan kesuksesannya di pagi hari, ia memenangkan 4.000 tael di pagi hari dan 5.000 tael dalam waktu kurang dari 1 jam di sore hari. Chen Ce tidak lagi puas dengan taruhan 100 atau 200 tael perak. Banyak uang yang dipindahkan bolak-balik di meja judi, dan bankir yang sangat lelah memindahkan uang itu berkeringat deras. Chen Ce akhirnya mengerti mengapa kasino di zaman modern menggunakan chip. Sangat tidak nyaman menggunakan uang atau perak. Suatu sore, Chen Ce begitu beruntung bisa memenangkan 13.000 tael perak. Termasuk di pagi hari, ia memenangkan total 17.000 tael perak. Namun, meski Chen Ce bahagia, dia telah kehilangan lebih dari 1.000 tael uang longgar, yang membuat investor retail yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Chen Ce menginap di penginapan terdekat malam itu. Kita telah memenangkan begitu banyak dalam satu hari, jadi jika kita menang beberapa hari lagi, bukankah itu bagus? Pada malam hari, Chen Ce sedang berbaring di tempat tidur, Qiu Yaoer berbaring di dadanya, membelai dengan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Chen Ce menekan emosinya lalu tersenyum pahit. Memang mudah tersesat di meja judi. Chen Ce hampir tersesat. Ketika dia memikirkan perasaan membunuh semua orang, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan bergairah. Pantas saja para penjudi slot online di zaman modern, banyak yang tersesat dan kehilangan arah. Untungnya, dia memiliki hati yang kuat dan tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Semua ini bisa dianggap sebagai pengalaman yang baik, tidak hanya untuk melatih pikiran, tetapi juga untuk melatih orang lain. Beberapa orang yang mengikuti Chen Ce ke kasino hari ini harus melalui pengalaman ini. Misalnya, Qiu Yaoer. Jangan terlalu banyak berpikir, Yaoer. Hari ini hanya pedagang yang mengeluarkan umpan. Idenya sebenarnya sama dengan ide kita. Kita ingin menebar umpan agar ikan besar Liu Yanhu menggigit kailnya. Demikian pula, mereka juga ingin memancing. Tunggu saja dan lihat apakah ikan besar ini menggigitku. Keberuntunganku akan berakhir paling lambat lusa. Chen Ce tahu betul rencana mereka. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri di kehidupan sebelumnya, dia tahu metode kasino tersebut.
Di era modern, bukan hanya kasino, bahkan perjudian juga merambah ke dunia online. Para penjudi merasa bisa memenangkan hasil yang banyak, tapi kenyataannya, jika dihitung-hitung, modal yang dikeluarkan bahkan lebih banyak dari kemenangan. Ada juga yang di awal diberi kemenangan besar, untuk memancing gairah agar terus bermain judi di masa depan. Ah, begitukah? Bagaimana kalau kita kabur sekarang? Chen Ce dengan lembut mencubit wajah kecilnya, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita melarikan diri? Misalnya, menurutmu apakah aku akan melepaskan Liu Yanhu? Kita tinggal di sini sekarang. Pasti ada tidak kurang dari 10 pasang mata yang mengawasi kita di luar. Jika kita berani pergi, kita akan segera dihentikan. Kasino tidak menang atau kalah. Jika Anda kalah dari mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Jumlah yang kecil tidak masalah, tetapi dengan ukuran lebih dari 10.000 tael perak, mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Keesokan harinya, Chen Ce terus memainkan perannya sebagai playboy, namun yang tidak disangka Chen Ce adalah, mereka menutup keberuntungannya lebih cepat dari yang dibayangkan. Belum lewat tengah hari, keberuntungan, Chen Ce yang selama ini sekuat pelangi tiba-tiba terhenti. Dia kalah lebih dari selusin pertandingan berturut-turut. Dia tidak hanya kehilangan ribuan tael yang dia menangkan di pagi hari, tetapi dia bahkan kehilangan sebagian uang yang dia menangkan kemarin. Namun Chen Ce masih sangat heroik dan terus berjudi tanpa mengubah ekspresinya. Akhirnya, saat makan pagi, Chen Ce hampir memuntahkan kembali lebih dari 10.000 tael perak yang dimenangkannya kemarin, dengan hanya sedikit surplus. Sore harinya, Chen Ce terus bertarung dengan penuh kebanggaan. Sore harinya dia kehilangan 4.000 tael. Termasuk pagi hari, dia memenangkan lebih dari 20.000 tael kemarin, dan total dia kehilangan 2.500 tael. Seperti tidak terpengaruh, Chen Ce menginap satu malam lagi dan bangun pada hari ketiga untuk melanjutkan perjudian. Ni Yunting masih memahami hati orang-orang, dan meminta seseorang untuk memberikan kemenangan kepada Chen Ce di pagi hari, memungkinkan dia memenangkan kembali 2.000 tael peraknya. Namun, di sore hari, dia dengan brutal memenggal kepala Chen Ce 10.000 tael perak lainnya. Chen Ce kehilangan 4.000 di pagi hari dan 10.000 di sore hari. Menghitung 2.000 yang dia menangkan kembali, dia kehilangan total 12.000 tael perak. Chen Ce tampak tenang dan santai, dan berjanji untuk melanjutkannya di malam hari. Tuan, Anda tidak bisa menunda lebih lama lagi. Judi itu masalah kecil, tapi jangan tunda hal yang besar. Pengingat tepat waktu Qiu Yaoer membuat Chen Ce seakan terbangun dari mimpi. Ia berteriak, menamparkan kepalanya, dan tertawa. Hahaha, aku hampir lupa. Kali ini aku datang dari ibu kota untuk merayakan ulang tahun pamanku. Oh, sayang sekali, aku sedang ingin bersenang-senang. Lupakan itu, kita akan kembali lagi di lain hari. Chen Ce berdiri dan pergi tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana Ni Yunting bisa melepaskan ikan sebesar itu begitu saja? Melihat bagaimana Chen Ce tidak peduli kehilangan lebih dari 10.000 tael perak, dia yakin Chen Ce pasti orang yang sangat kaya. Bagaimana ikan sebesar itu bisa dilepaskan begitu saja? Jadi, dia segera datang dan menghentikan Chen Ce. Tuan, mohon tinggal. Saya pemilik rumah judi Fuyuan. Nama saya Ni Yunting. Halo. Chen Ce memeluk kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tuan, apakah Anda tidak bersenang-senang di kasino kami, dan itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman? Bagaimana kalau saya menjamu Anda dan menyiapkan segelas anggur encer untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda? Ikan itu ketagihan. Chen Ce menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar lapar, itu saja. Ayo makan dan silahkan memimpin jalan. Bab 221. Di depan meja makan, ada meja yang penuh dengan anggur enak dan makanan lezat. Chen Ce duduk dan mulai makan tanpa disiplin apapun, tidak menunjukkan niat menunggu siapapun. Dia kini berkarakter playboy, anak keluarga kaya raya yang sombong. Dia bisa kehilangan puluhan ribu tael perak tanpa berkedip, lalu apa artinya hanya sekedar untuk makan? Karakternya tetap terjaga dengan baik. Chen Ce sedang makan, Qiu Yaoer, Tong Dalei, Chen Xiaobing dan lainnya sedang melayani di samping atau berdiri di belakang. Karakter kuat itu jauh lebih kuat daripada Ni Yunting, yang terlahir sebagai kakak tertua berkulit hitam. Ni Yunting cemburu karena bawahannya sendiri tidak pernah menunjukkan karakter sekuat itu padanya. Bahkan sebelum dia duduk, anak buahnya sudah mengeluarkan bangku,
duduk di atasnya, dan mulai menuangkan anggur. Ni Yunting sangat marah sehingga dia menendang bawahan lesu itu ke bawah meja. Tuan muda, saya akan melakukannya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kemampuan Ni Yunting untuk membuka percakapan agak canggung. Chen Ce mengambil alih percakapan dan berkata secara proaktif, nama keluarga saya Yu, dan nama saya Yu Ce. Halo, Tuan Yu. Ni Yunting mulai menipu Chen Ce agar mengatakan kepadanya tentang informasi pribadinya, dan Chen Ce dengan santai mengungkap identitasnya seperti seorang pemuda yang baru saja meninggalkan masyarakat tanpa rencana apapun. Saya dari ibu kota. Saya di sini untuk merayakan ulang tahun paman saya. Kalian semua pasti tahu namanya. Tuan. Qiu Yaoer memanggil Chen Ce dengan cemas, menyela kata-kata Chen Ce, Tuan tidak boleh mengatakan hal ini di depan orang luar. Ekspresi Chen Ce tiba-tiba berubah, seperti tuan muda yang disela dan dipermalukan. Diam, Jalang, apakah kamu berhak menyela perkataanku? Lagi pula, pamanku adalah prefek Gansu. Kenapa aku tidak bisa membicarakannya dan menjadi seperti pencuri saat acara ulang tahunnya? Harus aku katakan, aku ingin semua orang tahu bahwa kali ini aku di sini untuk merayakan ulang tahunnya, agar dia bisa bahagia dan sejahtera. Chen Ce menjadi marah pada bawahannya. Qiu Yaoer dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju, menutup mulut mereka, dan menarik Chen Ce pergi. Akhirnya, mereka meminta maaf kepada Ni Yunting dan menyeret Chen Ce pergi. Saat semua orang pergi, Ni Yunting menunjukkan ekspresi seperti pengguna ekstasi. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Aku tidak menyangka anak laki-laki ini adalah keponakan Yu Zhaolong. Keluarga Yu ternyata sangat kaya. Lihat dia di sini berpura-pura menjadi sederhana. Sial, berita ini harus segera diberitahukan kepada ayah angkat. Tidak lama setelah Chen Ce dan yang lainnya pergi, Ni Yunting segera memimpin pasukannya ke rumah Liu Mansion, untuk mencari Liu Yanhu yang legendaris. Liu Mansion terletak di tengah kota yang ramai, memiliki pavilion, taman kecil, dan serangkaian tembok tinggi, membagi bagian dalam dan luar tembok seperti menjadi dua dunia. Dunia di luar tembok berjuang untuk bertahan hidup. Di dunia di dalam tembok, pemborosan adalah hal biasa. Liu Yanhu memiliki lebih dari 30 istri dan lebih dari 10 putra. Sebenarnya, Liu Mansion adalah istana keluarga Liu. Seluruh istana meliputi area seluas puluhan hektar. Dalam waktu sebatang dupa, dia tiba di ruang kerja Liu Yanhu. Itu hanyalah ruang belajar yang sepi di rumah orang lain, namun sesampainya di tempat Liu Yanhu, terdengar suara sutra dan bambu, sesekali bercampur dengan suara rintihan dan desahan banyak wanita, disertai dengan tawa yang lembut. Namun, Ni Yunting terkejut dan menghilang. Dia berlutut di luar ruang kerja dan berkata dengan keras, anakmu, Yunting, datang menemui ayah angkat. Suara halus sutra dan bambu tidak melemah, namun ada bas lembut di tengahnya. Bawa dia masuk. Itu adalah suara Liu Yanhu, seorang pejabat terkenal di Gunsu. Pintu terbuka, dan sekelompok gadis kurus dengan kemeja tipis dan rok cerah keluar seperti kupu-kupu, lalu meraih Ni Yunting dan berjalan masuk dengan seluruh tangan mereka. Ni Yunting tidak berani bergerak. Meskipun wanita-wanita ini terlihat bagus dan mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dia benar-benar tidak berani melihat mereka, apalagi menyentuhnya. Karena semuanya milik ayah angkatnya, Liu Yanhu, dan dia tidak suka siapapun menyentuh barang-barangnya, bahkan anak angkatnya pun tidak diperbolehkan. Segera, Ni Yunting dibawa ke meja dan bertemu dengan ayah angkatnya, Liu Yanhu. Saat melihat Liu Yanhu tidak terlihat jauh lebih tua dari Ni Yunting, dia tampak seperti berusia 40-an, dia memiliki janggut yang indah dan mengenakan kemeja hijau. Ni Yunting tidak berani menatap mata ayah angkatnya, karena dia merasa ada sesuatu yang menakutkan yang tersembunyi di mata ayah angkatnya. Dia hanya berlutut di sana dan memberitahu Liu Yanhu tentang Chen Ce. Setelah mendengar ini, Liu Yanhu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mulai memainkan janggut indahnya. Saya tidak menyangka bahwa Yu Zhaolong, yang dikenal sebagai hakim sederhana, sebenarnya memiliki kerabat seperti itu. Tampaknya kita dapat mengetahui lebih banyak tentang Yu Zhaolong sendiri dari kerabat Yu Zhaolong ini. Yah, lumayan, lumayan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas pujiannya. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang anak. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah angkatku selanjutnya. Penampilan Ni Yunting yang sangat patuh membuat Liu Yanhu sangat puas.
Dia melambaikan tangannya dengan ringan, rahasia yang disembunyikan dengan baik oleh hakim telah terungkap seperti ini. Terlalu tidak etis bagi kita untuk menyembunyikannya. Dengan cara ini, saya akan memberitahu semua orang tentang latar belakang keluarga hakim, dan menunggu untuk ulang tahunnya. Ayo kita pergi bersama untuk merayakannya. Ni Yunting menangkupkan tinjunya dan tertawa keras, ayah angkatku bijaksana. Pikiran yang mematikan, ini adalah pikiran yang mematikan. Bukankah kamu, Yu Zhaolong, menyembunyikan rahasia dan mempromosikan reputasimu sebagai hakim bijaksana yang jujur dan sederhana? Kemudian eksekusi dia di depan umum dan beritahu semua orang betapa munafiknya dia. Maka, tindakan terorganisir dan terencana terhadap Yu Zhaolong dimulai. Di kalangan resmi Gunzu, berita tersebut telah sampai ke semua tokoh terkemuka, seperti Zhu Rongsheng, hakim di beberapa kabupaten lain, dan pejabat tingkat rendah lainnya seperti kepala polisi. Selain tokoh resmi, Ni Yunting, Liu Xiaoyun, dan Cheng Zuo, ketiga pahlawan di jalan hutan hijau ini, juga mulai mempromosikan ayah angkatnya. Ketika saatnya tiba, mereka, para pahlawan hutan hijau ini, pasti akan membawa semua saudara-saudara mereka, dan datang berbondong-bondong untuk memberi selamat kepada hakim, pada hari ulang tahunnya. Selain itu, pengusaha, pemilik tanah, dan pengawal dari berbagai tempat di Gunzu, pasti akan datang tanpa diundang. Menurut niat Liu Yanhu, mereka akan mengirimkan hadiah besar dan menjadikannya acara yang sangat megah. Lagi pula, semakin besar hadiah yang mereka berikan dan semakin megah hadiahnya, semakin melukai wajah Yu Zhaolong, prefek sederhana. Dan sekarang, menamparkan wajah Yu Zhaolong adalah hal yang paling disukai Liu Yanhu. Ketika keadaan mulai bergejolak sedikit demi sedikit, opini ganda tentang Yu Zhaolong mulai menyebar di kalangan masyarakat, dan beberapa orang mulai mengutuk prefek sederhana yang terkenal itu. Meskipun kehidupan Yu Zhaolong normal akhir-akhir ini, ketika bekerja di hari kerja, beberapa bawahannya memandangnya sedikit berbeda. Yu Zhaolong tampak sedikit gelisah, bahkan di banyak departemen. Berita itu sampai ke telinga Liu Yanhu, dan Liu Yanhu tertawa. Sebagaimana mestinya, hahaha, keponakan kecil Yu Zhaolong ini adalah jenderal kita yang beruntung. Setelah ulang tahunnya, aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi para tetua Gunzu, aku akan memberi hadiah untuknya. Persiapkan petasan, aku ingin semua orang di Gunzu tahu orang seperti apa Yu Zhaolong itu, hahaha. Sebentar lagi, itu adalah hari ulang tahun Yu Zhaolong. Chen Ce dan orang-orangnya berpura-pura merayakan ulang tahun Yu Zhaolong. Rumah itu dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, yang sangat mewah. Ada beberapa meja perjamuan di halaman bagus. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Chen Ce juga ingin mengambil kesempatan ini agar semua orang bisa makan enak, tapi dia tidak menyiapkan apapun untuk Liu Yanhu dan yang lainnya. Tuan Yu, nanti Anda harus menunjukkan kemarahan dan ekspresi terkejut yang pantas, seakan Anda merasa malu. Anda harus membuat Liu Yanhu dan yang lainnya bahagia. Jika mereka tidak bahagia, aku tidak bisa mendapatkan uang dari mereka. Chen Ce masih membuat rencana pertempuran terperinci. Di luar, seseorang sudah berteriak keras. Kasino kemenangan kota Budong telah mengirimi Anda sepasang batu giok ruyi dan sepasang sepatu kuda emas. Saya berharap Anda memiliki masa depan yang bahagia setiap tahun dan hidup yang bahagia setiap hari. Orang yang memberi hormat tidak diatur oleh Chen Ce. Jelas, Liu Yanhu dan yang lainnya membawanya sendiri. Efeknya sangat bagus. Terdengar seruan seru dari kerumunan yang menonton di luar. Semakin banyak orang berkumpul di sekelilingnya, dan orang-orang biasa yang selalu menganggap Yu Zhaolong tidak fanatik harta, kini mulai mengutuknya. Saya benar-benar mengira dia adalah prefek yang jujur, tapi saya tidak menyangka itu semua hanya berpura-pura. Iya, sekarang ekor rubahnya akhirnya terlihat juga, dia masih ingin kita mendukungnya, cuy. Haha. Setelah 3 tahun membersihkan kantor hakim, 100.000 kepingan salju perak diperoleh. Prefek kita, baru berada di sini selama 1 tahun, dan saya khawatir dia sudah memiliki 100.000 kepingan salju perak. Bah, pembohong, aku benar-benar mengira dia prefek yang baik. Faktanya, orang-orang yang menonton tidak berani mengepung rumah hakim dan mengutuk orang. Orang-orang yang begitu berani memarahi prefek ini, tentu saja diatur oleh seseorang. Mereka bertindak sebagai kelompok atmosfer. Tuan Fang Daseng, Hakim Kabupaten Litianba, memberikan Anda hadiah. Saya memberi Anda 1000 tael perak,
tanaman karang merah, dan sepiring tanaman naga. Saya berharap Anda bahagia seperti Laut Timur dan umur panjang sepanjang pegunungan selatan. Tuan Tangwanian, Hakim Kabupaten Budong, memberi Anda sepasang ginseng berusia seabad, sepasang Ganoderma lucidum berusia 80 tahun, dan 600 tael perak berbutir. Saya berharap kesehatan Anda baik. Hadiah yang dikirim oleh pengusaha dan pejabat kaya ditumpuk langsung di gerbang prefektur. Tidak ada cara lain. Pengurus rumah tangga prefek mencegah mereka masuk, jadi mereka hanya bisa menumpuknya di ruang terbuka. Hal ini semakin memenuhi keinginan Liu Yanhu, dan memungkinkan orang-orang di sekitarnya untuk melihat dengan jelas, apa yang tidak akan pernah mereka dapatkan seumur hidup mereka. Bagi prefek, itu hanya hadiah ulang tahun. Setiap orang bermurah hati dalam memberikan hadiah, dan banyak orang bahkan memberikan semua yang mereka kemas di bagian bawah kotak. Ini karena Liu Yanhu bertaruh apakah Yu Zhaolong berani menerima hadiah ini. Dia percaya bahwa Yu Zhaolong tidak memiliki wajah seperti itu. Dia tampak seperti pejabat yang jujur di mata dunia luar. Jika hadiah ini dikirim langsung ke rumahnya, dia mungkin menerimanya, tetapi jika hadiah itu ditumpuk di depan pintu, maka dia pasti tidak menerimanya. Jika dia menerimanya, maka dia harus khawatir tentang orang-orang yang menyodok punggungnya di malam hari, jadi saya yakin dia tidak akan menerima uang ini. Ini adalah penegasan Liu Yanhu bahwa Fang Daseng dan yang lainnya akan mengambil semuanya telah dikemas di bagian bawah kotak, terutama karena dia ingin menciptakan efek membujuk, dan benar-benar menghancurkan reputasi Yu Zhaolong sebagai prefek jujur. Bab 222. Menyaksikan satu demi satu tokoh-tokoh besar terkenal di Gunzu yang membawa beberapa barang yang sangat mewah dan berharga, yang ditumpuk di depan rumah Yu Zhaolong, tidak jauh dari sana, di sebuah restoran, Liu Yanhu tertawa begitu keras hingga janggutnya mulai bergetar. Bagaimana kabarmu, Yu Zhaolong? Enak kan? Rasanya seperti terpanggang di atas api. Hahaha. Sekarang lelaki tua ini mungkin seperti semut di panci panas. Dia ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa buka mulut, apalagi untuk menerima hadiah ini. Aku kasihan padanya, hahaha. Liu Yanhu tersenyum sangat bahagia, memegang janggut indahnya dengan tangan kanannya, matanya bersinar terang. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalahkan dua prefek di Gunzu, dan Liu Yanhu sama sekali tidak takut menyinggung Yu Zhaolong. Pertama, karena Yu Zhaolong tidak bisa mengalahkannya secara lokal. Kedua, karena dia, Liu Yanhu, adalah seorang pejabat di pengadilan, dan dia adalah tipe orang yang bisa berbicara. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia menyinggung Yu Zhaolong, Liu Yanhu dibenarkan. Dia menganggap masalah ini sebagai hal yang menyenangkan. Bagaimanapun, mempermainkan Yu Zhaolong, atasan nominalnya, adalah hal yang sangat memuaskan. Setelah Zhu Rongsheng juga naik dan memberikan hadiah yang murah hati, Liu Yanhu berjalan menuju pintu keluarga Yu, yang menurutnya sangat lusuh, dengan senyuman lebar. Ruang terbuka luas di depan pintu terlihat sangat bobrok. Baru saja kemarin turun hujan, dan genangan air kotor yang besar berkumpul di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh keluarga Liu Yanhu. Belum lagi jalanan yang kumuh, siapapun yang memiliki sedikit air harus diseret keluar untuk mempersembahkan korban ke langit. Dan Yu Zhaolong, prefek yang bermartabat, secara nominal adalah orang yang berpangkat lebih tinggi daripada Liu Yanhu, tetapi dia sebenarnya tinggal di rumah yang kumuh. Kamu orang yang sok suci. Hari ini, Tuan Liu ada di sini untuk mengungkapkan identitas palsumu yang sebenarnya. Mari kita lihat betapa tidak tahu malunya kamu jika berbicara omong kosong kepadaku di masa depan. Dengan senyum percaya diri, Liu Yanhu melangkah ke tempat yang lebih baik dan berjalan menuju Yu Mansion. Tuan Liu mempersembahkan kepadamu sepasang harimau emas, sepasang unicorn giok, sepasang layar giok. Satu demi satu, hadiah paling berharga dibawa, dan mereka segera menutupi semua hadiah yang diberikan oleh orang lain, tumpukan ditempatkan di depan Yu Mansion. Jika bukan karena genangan air di depan pintu prefek, hadiah yang dipajang akan semakin indah. Namun meski begitu, di bawah sinar matahari, cahaya yang dipantulkan dari benda-benda emas, perak, dan batu giok tersebut tetap membuat mata orang awam menjadi merah. Tetapi mereka tidak berani berbicara, mereka hanya memandang semuanya dengan iri. Mereka berani memarahi Yu Zhaolong, tetapi mereka tidak berani memarahi Liu Yanhu. Bahkan jika mereka tahu bahwa Liu Yanhu adalah harimau terbesar di Gunzu,
dan bahkan jika mereka tahu bahwa dialah yang paling banyak melakukan penggelapan, siapa yang berani memarahinya? Kepuasan Liu Yanhu melampaui kata-kata. Apakah Anda melihat bahwa, meskipun dia, Liu Yanhu, menggelapkan dan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, siapa yang berani mengatakan apapun? Menjalani kehidupan yang lurus seperti ini, tidak seperti Yu Zhaolong, yang munafik dan hidup sia-sia, membuat Liu Yanhu sangat ambisius. Mendengar panggilan Liu Yanhu, Yu Zhaolong tidak punya pilihan selain keluar. Wajah Yu Zhaolong benar-benar jelek. Menghadapi banyaknya hadiah ulang tahun dan orang-orang di 3 lantai di luar, dia sangat malu dan marah sehingga dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Jika Chen Ce dan rencananya belum selesai, dia mungkin akan tetap berada di balik pintu tertutup. Chen Ce secara alami keluar bersama Yu Zhaolong, lagi pula, dia hanyalah keponakannya saja. Tidak seperti Yu Zhaolong, mata Chen Ce berbinar saat dia menatap hal-hal baik ini. Sial, itu tidak mudah. Saya sebenarnya memaksa mereka untuk melakukan begitu banyak hal baik. Jika dia adalah Yu Zhaolong, dia pasti akan mengumpulkan semua ini. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Orang yang menghargai bulu memang tidak sependapat dengan mereka yang menghargai uang. Tuan Liu, Tuan Zhu, kamu. Yu Zhaolong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia menunjuk ke arah Liu Yanhu dan yang lainnya dan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Melihat reaksinya, Liu Yanhu menjadi lebih bahagia. Dia bahkan berpikir akan menarik jika Liu Yanhu begitu marah. Tuan Yu, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Hadiah kecil tidak akan sopan, jadi terimalah dengan senyuman Anda. Liu Yanhu membunuh orang dan menindas orang. Ini juga pertama kalinya Chen Ce melihat ular lokal terkenal ini di Gunsu. Dia tampak seperti pria dari akademi, tapi Chen Ce tidak menyangka dia adalah orang besar yang menguasai lingkaran hitam dan putih di Gunsu. Yu Zhaolong sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Tapi Chen Ce tersenyum dan melangkah maju dan memegang tangannya, kamu adalah Tuan Liu Yanhu, hahaha, pamanku sering menyebut tentangmu padaku. Oh, saya ingin tahu bagaimana Tuan Yu bisa menyebut saya. Liu Yanhu bertanya sambil tersenyum. Kamu dikatakan bajingan tua, orang jahat besar, cacing negara, sampah yang tidak bisa dipadamkan dengan kematian. Begitu Chen Ce mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sekitarnya membuka mata lebar-lebar merasa terkejut dan tidak percaya. Yu Zhaolong dengan cepat menghentikan Chen Ce dan tidak ingin dia berkata apa-apa lagi. Bahkan jika dia ingin mengatakan ini, dia tidak bisa mengatakannya kepada Liu Yanhu. Umpatan semacam ini dilakukan di belakang seseorang, bukan secara langsung, kamu harus sangat licik. Tuan Liu, maafkan aku, anak ini tidak pernah bisa tutup mulut. Kegugupan dan rasa malu Yu Zhaolong tidak dibuat-buat. Chen Ce tidak pernah memberitahunya bahwa dia ingin melakukan ini. Sungguh menyenangkan menyebut seseorang sebagai orang bodoh di depan hidung mereka sendiri. Mata Liu Yanhu membelalak dan dia tercengang. Di sebelahnya, Zhu Rongsheng yang berkepala gendut berteriak dengan keras. Orang gila, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Liu seperti ini, apakah kamu ingin mati? Dia gila, tapi Chen Ce bahkan lebih gila darinya. Kenapa tidak berani? Aku keponakan dari Prefek Yu Zhaolong. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Apakah kamu bersedia mati? Mengejutkan. Liu Yanhu, Zhu Rongsheng, Fang Daseng, Tang Wannian, Ni Kuting, dan Liu Xiaoyun semuanya dikejutkan oleh aura kuat Chen Ce. Mereka berpikir, apakah anak ini bodoh? Mengapa Anda tidak dapat mengenali situasi sebenarnya saat ini? Apakah dia benar-benar mengira Prefek Yu Zhaolong adalah Raja Gunsu? Dia tidak bisa membedakan antara raja besar dan raja kecil. Setelah tertegun sejenak, banyak orang mulai menahan tawa. Mereka merasa keponakan Yu Zhaolong sangat naif dan berani berbicara dengan Tuan Zhu Rongsheng seperti ini. Anda tahu, di seluruh Gunsu, Tuan Zhu memiliki hak untuk berbicara. Dia adalah pendukung utama Liu Yanhu, tangan kanan Liu Yanhu, dan saudara yang baik yang mengenakan celana panjang besi. Bagaimana pemuda itu menjawab omelannya? Apakah dia tidak takut pada Liu Yanhu? Yu Zhaolong juga mengetahui hal ini dengan sangat baik dan dengan cepat meraih Chen Ce, diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Chen Ce sebenarnya adalah seekor harimau. Saya harap Anda memaafkan saya, keponakan saya baru saja datang ke Gunsu, dan dia belum mengenali Tuan Zhu dan kalian semua.
Tolong jangan menganggap serius. Ini untuk menyerah pada mereka. Untuk dapat membuat hakim, yang selama ini sangat menyendiri dan sederhana di depan mereka, kini akhirnya menyerah dan meminta maaf. Zhu Rongsheng, Liu Yanhu dan yang lainnya merasa sangat nyaman, sangat bahagia seakan mereka masuk surga. Paman kedua, kamu adalah seorang prefek, kenapa kamu harus memberitahu bawahan ini begitu banyak? Hari ini mereka mengirimkan hadiah untuk merayakan ulang tahunmu, kan? Meskipun barang yang mereka kirimkan tidak terlalu bagus dan mahal, bagaimanapun, itu juga merupakan kerja keras para pejabat kecil ini. Paman kedua, jangan meremehkan mereka dan terima saja, agar tidak ada orang lain yang memarahimu di belakangmu, karena bersikap mulia dan memandang rendah orang lain. Chen Ce memainkan peran playboy sepenuhnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Yanhu dan Zhu Rongsheng menarik napas, dan kemudian mereka memandang Chen Ce dengan sedikit lebih marah. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa barang yang kami kirim tidak mahal. Apa-apaan ini? Zhu Rong sangat marah hingga ingin mengutuk. Oke, apakah kamu gila sekali? Saya ingin melihat apakah kamu, Yu Zhaolong, berani menerima hadiah ini. Liu Yanhu mendengus dingin dan menatap langsung ke arah Yu Zhaolong. Kulit kepala Yu Zhaolong mati rasa karena ditatap oleh semua orang. Dia sangat ingin menutup mulut Chen Ce, dan hanya dapat berkata dalam hatinya. Nenek moyangku, buat dia berhenti bicara, berhenti mengacau, kenapa kamu berpura-pura keren, bisakah kamu berhenti membawaku bersamamu? Terlepas dari kenyataan bahwa hadiah-hadiah ini dikirim ke ibu kota provinsi, yang tampaknya agak buruk bagi prefektur, hadiah-hadiah itu baik-baik saja untuk pejabat kelas 1. Prefek Yu Zhaolong terbatuk dan berkata, CR, jangan bicara omong kosong, ini bukan seperti rumahmu di ibu kota negara. Jadi bagaimana jika ini bukan ibu kota negara? Bukankah Paman masih seorang prefek? Paman masih Dewa Gunzu. Jika Paman mengatakan satu hal, aku tidak percaya orang-orang ini berani mengatakan dua hal. Yu Zhaolong betapa ingin meraih kerah Chen Ce dan bertanya padanya, apakah kamu di sini untuk mempermainkan Liu Yanhu hari ini, atau kamu di sini untuk mempermainkan aku? Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu tajam dan membuat Yu Zhaolong tidak nyaman. Semua orang tahu bahwa dia adalah pemimpin tertinggi di sini, Prefek Gunzu. Namun kekuasaannya di Gunzu tidak sebanding dengan bawahan Liu Yanhu, Zhu Rongsheng. Sekarang Chen Ce mengucapkan kata-kata kasar dan membual seperti ini, yang membuat orang lain marah dan membuat Yu Zhaolong ketakutan. Chen Ce, bagaimanapun, terus berkata dengan kecepatannya sendiri tanpa menghiraukan ekspresi mereka. Hei, pria gendut, kamu juga seorang pejabat, dan kamu masih bekerja untuk paman kedua saya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak merasa bersalah dan mengapa kamu tidak datang untuk meminta maaf hari ini? Lihat halaman rumah paman saya. Lihat, sangat kumuh, dan jalan di depan halaman sudah sangat rusak. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Saya akan menjadi orang pertama yang mengawasimu. Buka matamu, apa kamu tidak punya penglihatan apapun? Chen Ce berkata dengan angkuh, menyodok perut besar Zhu Rongsheng, dan berkata terus terang seperti dia tidak tahu bagaimana menghadapi sesuatu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan hati orang lain, dan dia adalah pecundang. Zhu Rongsheng sangat marah hingga dia tertawa, kenapa dia masih harus membangun jalan untuk Yu Zhaolong? Liu Yanhu tersenyum dingin, bukannya kami tidak ingin membangun jalan untuk prefek, tapi prefek tidak berani berjalan di jalan yang kami bangun. Itu sebuah ancaman. Implikasinya adalah dia, Liu Yanhu, dapat membangun jalan untuk Yu Zhaolong, tetapi apakah Yu Zhaolong berani berjalan setelah jalan itu dibangun? Yu Zhaolong tersenyum canggung tetapi tidak berkata apa-apa. Namun Chen Ce bertanya sembarangan, mengapa pamanku tidak berani berjalan? Apakah kamu mengembangkan jalan emas? Hah? Menurutku, kamu tidak kompeten. Jika aku pejabat rendahan sepertimu, jalan ini, di depan pintu rumah paman keduaku, akan selesai dalam 3 hari, aku bisa memperbaiki jalan untuknya. Aku tidak hanya memperbaiki jalannya, tapi juga akan memperbaiki seluruh halaman secara utuh. Aku akan menggunakan sepotong batu yang sangat besar, memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian membawanya ke sini untuk menambal lubang. Dengan cara ini, pamanku tidak akan pernah terjatuh lagi saat dia berjalan. Kebanggaan luar biasa ini membuat semua orang tertawa. Zhu Rongsheng tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak membual, nak. Tahukah kamu seberapa lebar lubangnya?
Tahukah kamu betapa beratnya sebuah batu? Bisakah kamu memotong sepotong batu besar dan menutupi semuanya? Chen Ce pura-pura menjadi cemas. Apa, kamu tidak percaya? Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Chen Ce sangat bersemangat. Akhirnya, setelah berkata omong kosong berkeliling untuk waktu yang lama, dia akhirnya sampai pada masalah ini. Selanjutnya, saatnya memulai rencana besarnya. Bersambung ke bab selanjutnya.